for this? Are you down for this? If you're in the mood, we can take it to the moon. Just like a movie scene, table for two. No need to be. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang pendahuluan farmakognosi. Pendahuluan farmakognosi secara etimologi, istilah farmakognosi berasal dari bahasa Latin, yaitu terdiri dari pharmakon yang artinya obat dan gignosko yang artinya pengetahuan. Jadi, farmakognosi berarti pengetahuan atau ilmu tentang obat. Syarat terminologi farmakognosi merupakan ilmu yang mempelajari pengetahuan dan pengenalan obat yang berasal dari tanaman, mineral maupun hewan beserta zat aktifnya. Jadi, farmakognosi di sini merupakan ilmu yang mempelajari tentang pengetahuan obat beserta pengenalan obat yang berasal dari tanaman zat aktifnya, mineral beserta zat aktifnya maupun hewan beserta zat aktifnya. Pada awalnya, farmakognosi didefinisikan sebagai studi tentang obat-obatan mentah yang diperoleh dari tumbuhan, hewan maupun mineral. Namun, penelitian sejarah baru menyatakan bahwa farmakognosi ialah studi yang menggambarkan tentang bahan alam yang mengandung obat serta sifat-sifat dari bahan alam tersebut. Selanjutnya, sejarah singkat farmakognosi. Diawali pada tahun 1811, John Adam Smith menggunakan istilah farmakognosi dalam naskahnya yang berjudul Lehrbuch der Materia Medica yang diterbitkan di Vienna. Lehrbuch der Materia Medica ini berisi catatan-catatan kuliah tentang materia medis yang isinya membahas tentang tumbuh-tumbuhan berkhasiat obat, juga karakteristik dari tumbuhan itu sendiri. Selanjutnya, pada tahun 1815, C.A. Sattler menggunakan istilah analitika farmakognostika di Halle, Jerman. Pada saat itu, Sattler masih seorang mahasiswa kedokteran. Ia menggunakan analitika farmakognostika sebagai judul utama tesisnya. Dalam tesisnya itu, ia mengungkapkan istilah farmakognosi. Menurutnya, farmakognosi berasal dari kata pharmakon yang artinya obat dan gnosis artinya pengetahuan. Jadi, Sattler mendefinisikan farmakognosi sebagai pengetahuan tentang obat. Nah, berikutnya, karena tidak semua tumbuhan ataupun tanaman yang bisa digunakan untuk obat, ada juga tumbuhan dan tanaman yang fungsinya sebagai hiasan. Sehingga pada tahun 1982, Gensinger mengungkapkan bahwa kata farmakognosi berasal dari kata pharmakon dan gignosko. Pharmakon yang artinya obat dan gignosko artinya mendapat pengetahuan. Jadi, ia mendefinisikan farmakognosi sebagai cara mendapatkan pengetahuan tentang obat. Pada akhir abad ke-19, para kimiawi mulai mensintesis senyawa organik dengan struktur yang semakin kompleks. Jadi, karena banyak tumbuhan yang bisa dijadikan obat, maka para kimiawan itu mulai menganalisis kenapa tumbuhan bisa menyembuhkan penyakit ini. Senyawa yang terkandung pada tumbuhan tersebut sehingga bisa menyembuhkan penyakit tersebut.
Nah, ketika sudah mengetahui senyawanya apa, maka dilakukan isolasi senyawa aktif dari tumbuhan tersebut. Kemudian, ada juga para kimiawan yang mulai mensintesis senyawa aktif tersebut karena untuk mempermudah pengobatan. Bisa kalian bayangkan apabila ingin senyawa A untuk penyakit ini, pengobatannya harus menanam tanaman dulu, kemudian merawatnya berbulan-bulan, lalu diolah sebagai obat. Sedangkan ada beberapa penyakit yang harus segera ditangani dengan menanam tanaman obat tersebut, lalu merawatnya berbulan-bulan, kan itu akan memakan waktu lama, sehingga dilakukanlah sintesis senyawa organik tersebut. Para kimiawan mulai mensintesis senyawa organik karena senyawa organik itu kan berasal dari bahan alam. Namun, pada perlakuan sintesis senyawa alam ini ada yang berhasil, ada juga yang tidak berhasil. Ada yang namanya semisintesis. Nah, semisintesis ini gabungan antara senyawa aktif bahan alam dan juga senyawa sintesis. Jadi, pada awalnya tumbuhan tersebut diolah, kemudian diisolasi senyawa aktifnya. Kemudian digabungkan dengan senyawa sintesis berupa reaksi kimia. Sekitar abad ke-19 inilah mulai dikenal 3 istilah di bidang pengobatan: farmakologi, farmakognosi, dan juga kimia medisinal. Farmakologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang efek dan mekanisme kerja obat. Sedangkan farmakognosi merupakan segala informasi yang berkaitan yang obat yang berasal dari bahan alam. Bahan alam tersebut baik berupa tumbuhan, hewan, mineral maupun mikroorganisme. Nah, contoh obat bahan alam yang berasal dari tumbuhan kalian sudah tahu kan, seperti kunyit untuk mengobati sakit mah, daun sirih untuk mengatasi keputihan, dan masih banyak lagi. Selanjutnya, contoh obat alam yang berasal dari hewan seperti cacing untuk tipes. Berikutnya, contoh obat bahan alam dari mineral seperti sulfur untuk penyakit gatal-gatal. Selanjutnya, contoh obat bahan alam dari mikroorganisme atau jasa kronik, contohnya dari bakteri Streptococcus yang menghasilkan antibiotik. Istilah yang ketiga ialah medicinal chemistry atau kimia medisinal, merupakan ilmu yang mempelajari tentang sintesis obat. Jadi, mempelajari bagaimana cara membuat obat dengan menggunakan reaksi kimia. Nah, misalnya ketika senyawa A dan senyawa B digabungkan, apakah senyawa tersebut bisa menghasilkan produk obat atau tidak? Nah, ini bisa dibahas di kimia medisinal. Selanjutnya, kita bahas lagi tentang sejarah. Nah, pada awal perkembangan ilmu kedokteran dan kefarmasian di dunia barat, segala sesuatu yang berkaitan dengan obat dan penggunaannya disebut sebagai materia medika atau bahan obat. Nah, materia medika ini juga dikemukakan dalam buku Materia Medica, berisi tentang berbagai macam tumbuhan. Juga terdapat bagaimana cara mengidentifikasi senyawa aktif atau senyawa yang terkandung dalam tumbuhan.
dalam tumbuhan tersebut. Juga, buku tersebut berfungsi sebagai cek mutu untuk standarisasi bahan baku obat. Untuk standarisasi bahan baku obat juga bisa dilihat di Pharmacope Herbal Indonesia. Pada Pharmacope Herbal Indonesia berisi tentang fonografi dari tumbuhannya, kemudian diidentifikasi mikroskopiknya, senyawa identitasnya, serta standar mutu dari tumbuhan tersebut, dan masih banyak lagi. Pada abad 1 Masehi, lebih tepatnya pada peradaban Romawi, Pedanis Dioscorides, seorang ilmuwan yang menemui prajurit Romawi dalam berbagai perjalanan. Ia menulisnya Materia Medica pertama dalam masuk observasi dan penelitian yang ia lakukan. Kurangnya Dioscorides ini terdiri dari 5 ensiklopedia tentang tanaman dan obatnya. Buku ini memuat 600 obat yang berasal dari tumbuhan, hewan, dan mineral. Pada awal abad ke-19, materia terbagi menjadi farmakologi dan farmakologi. Akhir abad ke-20 terjadi beberapa event penting. Yang pertama, pemanfaatan seluruh bagian tumbuhan secara utuh untuk obat oleh masyarakat awam. Karena adanya ketidakpuasan terhadap efektivitas dan harga obat modern. Juga apresiasi terhadap segala sesuatu yang berbau natural atau organik. Masyarakat awam mulai memanfaatkan seluruh bagian tumbuhan untuk obat dibandingkan obat kimia, karena kebanyakan masyarakat saat itu berpikir efek samping dari obat herbal lebih sedikit dibanding efek samping obat kimia. Di sisi lain, kebanyakan masyarakat saat itu juga berpikir harga obat kimia sintesis lebih mahal dibandingkan dari obat herbal, karena obat herbal bisa diproduksi atau diolah dengan bahan-bahan yang tersedia di lingkungan sekitar mereka. Tidak seperti obat kimia yang memerlukan proses produksi yang begitu kompleks. Nah, event penting yang kedua ialah sebagian besar industri farmasi terlibat dalam pencarian tumbuhan serta penelitian tumbuhan sebagai sumber potensial untuk pengembangan obat baru atau sebagai prototip obat.